semuanya, perkenalkan nama saya Devinda Pusma Cerila. Saya Regita Cemramesti. Dan kami dari kelas 9A. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kebudayaan Jawa. Re, kamu tahu gak sih kalau budaya di suku Jawa terbagi menjadi budaya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu warisan terbesar yang dimiliki Indonesia sampai saat ini. Menariknya, budaya Jawa membentuk karakteristik yang unik dengan berbeda dari budaya daerah di tanah air. Oh, benarkah? Iya, sebagai salah satu suku bangsa terbesar yang dimiliki Indonesia, suku Jawa punya cerita yang menarik untuk dipelajari. Sebab budaya Jawa yang ada saat ini adalah warisan para leluhur di zaman dahulu. Lantas, apa semua budaya suku Jawa bersifat asli? Tidak loh, hadirnya budaya di Jawa Indonesia tak lepas dari peran dan pengaruh ajaran Buddha, Hindu, dan Islam. Lalu kamu tahu tidak apa saja kebudayaan di suku Jawa? Tentu saja aku tahu. Salah satunya adalah bahasa Jawa dan aksara Jawa. Sebagian besar masyarakat suku Jawa memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari. Menariknya, bahasa Jawa mempunyai aturan intonasi dan kosakata berdasarkan relasi antara pembicara dan orang yang diajak bicara yang lebih dikenal dengan sebutan unggah-ungguh. Hal menarik lain tentang bahasa Jawa adalah aksara Jawa yang telah ada sejak beratus tahun lalu. Dan kamu tahu gak apa saja tingkatan komunikasi dengan bahasa Jawa? Tentu, ada bahasa Jawa Ngoko, Krama Inggil, dan Krama Madya. Iya, tingkatan komunikasi dengan bahasa Jawa Ngoko merupakan bahasa yang agak kasar. Biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda. Lalu, Krama Madya dipakai untuk orang sebaya. Dan Krama Inggil atau bahasa formal yang digunakan untuk orang yang lebih tua atau disegani. Sementara itu, aksara Jawa terdiri dari 20 huruf dengan ukuran yang unik. Ke-20 huruf tersebut memiliki arti dua utusan yang setia dan sama saktinya saling berperang yang akhirnya mati bersama. Wow, keren ya! Selain bahasa dan aksara Jawa, Jawa juga memiliki kebudayaan lainnya loh. Budaya suku Jawa berikutnya adalah kesenian tradisional yang pastinya sangat beragam. Akan tetapi secara garis besar, akar budaya seni Jawa hanya terdiri dari 3 kategori besar, yaitu Jawa Tengah dengan ludruk, Banyumas dengan ebek, dan Jawa Timur dengan reog. Tetapi kamu tahu gak sih, pembagian kesenian khas Jawa itu apa saja? Tentu saja ada seni tari, seni musik, dan wayang kulit. Benar, seni tari tradisional khas Jawa banyak macamnya. Yogyakarta misalnya, memiliki tari angguk dan tari golek menak. Lalu Jawa Tengah dengan tari Bambangan Cangkil, tari Emprak, tari Kuda Lumbeng, tari Krite Jati, dan tari Sintren. Banyumas dengan tari ebek, Banyuwangi dengan tari Gandrung, dan Jawa Timur dengan tari Remo dan tari reog. Apa hanya itu? Tidak dong, masih banyak lagi. Kamu bisa searching tentang seni tari di Jawa lewat internet. Oke, sekarang tentang seni musik khas Jawa. Kamu tahu gak sih kalau seni musik khas Jawa disebut dengan lambang Jawa? Seni musik ini adalah bentuk adaptasi dari musik aliran keroncong ke dalam musik khas Jawa. Sementara alat musiknya disebut dengan gamelan yang merupakan kombinasi dari banyak alat musik seperti gong, kendang, kempul, bona, slentem, gambang, kenong, dan lainnya. Gamelan sendiri dipakai oleh para wali songo sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Oh, tapi kamu tahu gak kalau wayang juga digunakan sebagai sarana wali songo untuk menyebarkan agama Islam tahu? Wah, iya. Iya, wayang kulit ini memang tidak pernah lepas dari budaya suku Jawa. Wayang kulit digelar hingga semalam suntuk dengan cerita khas Jawa, seperti Ramayana atau Mahabharata. Pertunjukan seni wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan dan nyanyian merdu dari para sinden, lengkap dengan lembu berwarna kuning menyorot langsung ke layar. Setiap membahas tentang Jawa pasti tidak pernah kelewatan yang namanya wayang kulit ya. Tapi Jawa juga memiliki senjata tradisional dengan bentuk yang unik tahu. Salah satunya adalah keris. Keris sendiri termasuk dalam alat pusaka yang begitu penting karena dipercaya memiliki kekuatan atau kesaktian oleh masyarakat zaman dahulu. Pembuatan keris dilakukan oleh empu dengan cara ditempa dan diberi mantra. Salah satu keris dengan ceritanya yang begitu
legenda adalah keris buatan Bu Gandring yang dimiliki oleh Ken Arok karena dapat membuatnya menjadi penguasa kerajaan Singosari kala itu. Oh alah, zaman dahulu masyarakat asli suku Jawa adalah penganut agama Buddha, Hindu, dan kepercayaan adat atau kejawen. Kepercayaan ini mengarah pada tradisi, budaya, ritual, seni, tindak tanduk, dan filosofi masyarakat Jawa. Kini, sebagian besar suku Jawa memeluk agama Islam, misalnya memeluk agama Kristen dan Katolik. Oke, sekarang kita pindah ke ragam kuliner. Kamu tahu nggak kuliner apa saja yang ada di Jawa? Aku tahu beberapa sih, ada rujak cingur, tahu petis, gudeg, dan nasi gandul. Rujak cingur sendiri berasal dari wilayah Jawa Timur. Hidangan ini dibuat dari potongan buah, tahu, sayur, dan siraman bumbu rujak yang dibuat dari petis, bawang putih, gula merah, kacang goreng, dan cabai yang dihaluskan. Mirip dengan rujak pada umumnya, bedanya rujak khas Jawa Timur ini ditambah dengan cingur atau mulut sapi. Mulut sapi? Iya, mulut sapi. Rasanya ternyata sangat enak dan segar loh. Apalagi kalau kamu menyantapnya dengan kerupuk. Rasa gurih, pedas, manis, dan segar menyatu dengan sempurna dalam mulut. Oke. Kamu suka tahu petis gak? Tahu petis berasal dari wilayah Jawa Tengah. Jajanan ini berupa tahu yang digoreng, lalu diisi dengan saus petis yang dibuat dari ikan dengan kuah rebusan udang yang dimasak hingga mengental. Perpaduan rasa manis, gurih, dan asin akan sangat menggoyang lidah. Tahu petis sangat nikmat dinikmati selagi panas dengan secangkir teh hangat di sore hari. Kedengarannya enak banget. Sekarang kamu pasti tahu gudeg kan? Gudeg berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Hidangan ini berupa nangka muda yang diolah dengan bumbu rempah pilihan, disajikan bersama dengan kuah kental, suwira daging ayam, dan telur bacem. Tak ketinggalan sayur krecek sebagai pelengkap dengan rasa pedas yang sangat lezat. Gudeg sendiri hadir dengan dua varian, yaitu gudeg basah dan gudeg kering. Masing-masing punya rasa yang begitu unik. Jadi pengen, tapi kamu pasti tahu makanan satu ini. Makanan ini berasal dari Pati, yaitu nasi gandul. Kuliner ini terdiri nasi putih, daging sapi, dan telur yang disiram dengan kuah santan berwarna kecoklatan. Disajikan dalam piring beralaskan daun pisang. Nasi gandul sangat nikmat disantap bersama dengan kerupuk dan teh hangat. Aku jadi lapar deh gara-gara bahas kuliner di Jawa. Ayo pesan makanan nasi gandul 2 ya. 5, 2, 7, 2. 10 deh 10. Tahu deh, lama-lama tak pesan juga bahasa RT nih. Oke, kamu tahu petis gak? Halo teman-teman, perkenalkan saya. Tali jingan gede. Bentar, kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Ayo pesan makanan nasi gandul 2 ya. 5, 2, 7, 5.